Perkenalkan, nama saya Ibu Esther. Kita akan memulai pembelajaran kita hari ini. Sebelumnya, marilah kita memohon pertolongan kepada Tuhan di dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu saat ini. Kami akan belajar pengetahuan berdasarkan materi. Buka akal, pikiran, dan hati kami, sehingga kami bisa memahami materi ini. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kesetiaan, kasih, dan keadilan. Tujuan pembelajaran. Peserta didik dapat 1. Menjelaskan makna kesetiaan, kasih, dan keadilan. 2. Menjelaskan hubungan antara kasih dan kesetiaan. 3. Menjelaskan hubungan antara kasih dan keadilan. 4. Menjelaskan hubungan antara kesetiaan dan keadilan. 5. Menganalisis contoh-contoh kesetiaan, kasih, dan keadilan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. 6. Menguraikan perbedaan kesetiaan yang benar dengan kesetiaan yang keliru. 7. Menguraikan perbedaan kasih yang sesungguhnya dengan kasih yang pura-pura. 8. Menguraikan perbedaan keadilan yang benar dengan ketidakadilan. 9. Menafsirkan dasar teologis tentang hidup dalam kesetiaan. Kejadian 29 ayat 13 sampai 28. 10. Menafsirkan dasar teologis tentang hidup dalam kasih. Matius 22 ayat 37 sampai 39. 11. Menafsirkan dasar teologis tentang keadilan. Yesaya 30 ayat 18b. 12. Membuat renungan singkat dari kitab Kejadian 29 ayat 13 sampai 28 yang berisi nilai kesetiaan, kasih, dan keadilan. Sebelum masuk ke dalam pembahasan materi, terlebih dahulu saksikanlah kisah berikut ini. Suatu hari ada sepasang suami istri muda. Mereka mendambakan seorang anak yang manis. Saat ingin melahirkan, sang istri tiba-tiba sakit. Anak mereka selamat, tetapi sang istri meninggal dunia. Karena terlalu menyayangi istrinya, sang suami tidak menikah lagi dan merawat anaknya seorang diri. Dia pun melatih seekor anjing untuk menjaga anaknya. Anjingnya sangat pintar. Asalkan susu sudah disiapkan, anjing itu dapat membawa botol susu ke bayinya. Dia merasa tenang ada anjing yang menjadi pengasuh anaknya. Suatu hari, pekerjaannya terlalu banyak, sehingga dia baru pulang ke rumah esok paginya. Namun saat dia tiba di rumah, anjing itu menyambutnya dengan berlumuran darah di mulutnya. Dia pun terkejut dan mencari anaknya, tetapi anaknya tidak ada. Dia berpikir anjing itu telah membunuh anaknya. Dia mengambil sebilah pisau dan membunuh anjingnya seketika. Tak disangka, ada suara tangisan bayi dari kolong tempat tidurnya. Ternyata anaknya baik-baik saja. Dia pun melihat seekor mayat anjing serigala, dan ternyata serigala itu ingin menggigit anaknya, tetapi anjingnya datang melawan. Kisah yang telah Anda saksikan, apakah makna dari kesetiaan, kasih, dan keadilan dalam sebuah hubungan? Silakan Anda diskusikan dengan teman kelompokmu pada lembar kerja yang telah tersedia. Makna kesetiaan. Kesetiaan dalam bahasa Yunani adalah pistis, yaitu bagian dari tabiat Allah. Artinya bahwa Allah memiliki kepribadian yang setia kepada setiap ciptaannya. Sebagai dasar teologis, dalam Mazmur 33 ayat 4 dikatakan, sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Di dalam Ibrani 13 ayat 5b dikatakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Kesetiaan dalam hal-hal kecil adalah ujian karakter yang paling dapat dipercaya, seperti yang disebutkan dalam perumpamaan tentang talenta. Seperti kisah tentang kesetiaan Abraham kepada Allah ketika anaknya yang bernama Ishak dijadikan kurban persembahan baginya. Lalu contoh kesetiaan yang lain yaitu
Kisah Yakub dan Rahel. Yakub yang melarikan diri karena ancaman Esau berjumpa dengan Laban pamannya di Haran. Di sana Yakub tinggal dan bekerja. Sebagai upahnya, ia meminta agar Laban mengizinkan Rahel menikah dengannya. Laban setuju dan Yakub pun bekerja 7 tahun lamanya untuk Laban. Setelah itu, Laban memberikan anaknya untuk dinikahi Yakub. Namun pada malam pengantinnya, Yakub menemukan bahwa perempuan yang diperistrinya ternyata adalah Lea, kakak Rahel. Yakub marah dan kecewa. Namun Laban berjanji bahwa ia boleh menikah dengan Rahel asalkan ia mau bekerja untuk Laban 7 tahun lagi. Yakub memenuhi persyaratan itu, sehingga akhirnya ia berhasil menikah dengan Rahel. Jadi, selama 14 tahun ia bekerja untuk mendapatkan Rahel. Contoh tersebut menggambarkan betapa kesetiaan sangat penting dan bisa sangat menakjubkan. Melalui pemahaman materi ini, saya mengajak kepada anak-anak untuk belajar menunjukkan kesetiaannya kepada teman, kepada orang tua, kepada guru, terlebih kepada Tuhan, dengan senantiasa rajin belajar, rajin berdoa, bahkan senantiasa rajin bersekutu kepada Tuhan. Makna kasih. Kasih dalam bahasa Yunani adalah agape. Agape menggambarkan kasih Allah kepada manusia. Artinya kasih yang tidak menuntut balas, kasih yang tulus. Kasih harus diwujudkan dalam perbuatan praktis kepada mereka yang membutuhkannya. Esensi dari kasih adalah pengorbanan diri. Pengorbanan Kristus di atas kayu salib bagi kita adalah contoh yang terutama. Kita memahami kasih karena Kristus telah menyerahkan nyawanya agar manusia memiliki hidup yang kekal. Dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dalam kitab Matius 22 ayat 37-39 dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Makna dari ayat ini adalah, kita juga diperintahkan untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan, dan juga kita diperintahkan untuk mengasihi sesama manusia seperti kita sendiri. Inti dari hukum kasih yaitu manusia harus bersedia memaafkan tindakan seburuk apapun. Apabila ada seseorang yang menyakiti, umat harus mengampuni dan membalasnya dengan kebaikan. Kasih terhadap manusia yang dimaksud tidak boleh diskriminatif. Mengasihi berarti memperlakukan orang lain sama seperti Tuhan memperlakukannya. Memandang orang lain sama seperti Tuhan memandangnya. Kasih merupakan perasaan yang sanggup membangkitkan daya tarik. Sebagai anak-anak didik, haruslah belajar untuk saling menghormati satu sama lain. Tidak boleh memandang perbedaan. Kita harus saling membantu orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Marilah kita saling mengasihi sesama kita, sebagaimana Allah telah mengasihi kita. Makna keadilan. Arti kata adil dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti tidak berat sebelah, sepatutnya tidak sewenang-wenang. Keadilan adalah sifat yang adil bagi kehidupan dalam masyarakat. Keadilan berhubungan dengan perbuatan atau kelakuan yang adil dan tidak berat sebelah. Keadilan menyangkut kemampuan mengukur kepentingan pribadi dengan kepentingan umum. Pemahaman bahwa Tuhan adalah hakim yang adil perlu dimiliki oleh setiap manusia.
pesan Alkitab tentang keadilan cukup banyak, dapat dikatakan bahwa Alkitab menyajikan pemahaman yang utuh tentang keadilan. Semua perbuatan yang dilakukan manusia diperhitungkan oleh Allah, karena Tuhan memiliki patokan yang jelas tentang mana yang benar dan mana yang salah. Dalam kitab Yesaya 30 ayat 18b, menegaskan bahwa Allah adalah adil. Kita manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Jadi, adil seharusnya juga sifat dan sikap yang kita sudah miliki. Keadilan yang Tuhan perlihatkan tidaklah sekedar untuk membedakan mana yang salah dari mana yang benar. Keadilan Tuhan terkait erat dengan sifat Tuhan sebagai pengasih. Betul bahwa manusia sudah berdosa karena melanggar perintah Tuhan, dan karena itu layak untuk mendapatkan hukuman. Namun, kasih Tuhan menyelamatkan manusia yang seharusnya menanggung akibat dosa yang diperbuatnya. Anda sebagai anak didik perlu menerapkan perilaku adil, baik itu di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Contoh perilaku adil di rumah, misalnya, orang tua memberikan uang saku kepada anak sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, orang tua membagi tugas dalam keluarga secara merata. Contoh perilaku adil di sekolah, misalnya membagi tugas membersihkan kelas secara merata, memberikan beasiswa kepada siswa yang membutuhkan. Lalu, perilaku adil di lingkungan masyarakat, misalnya memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk mengeluarkan pendapat, dan memberikan bantuan kepada rakyat miskin yang memang membutuhkan bantuan. Jadi, melalui pemahaman materi ini, marilah anak-anak belajar untuk berlaku adil di dalam kehidupan kita setiap hari. Sebagai tugas akhir, silakan Anda membaca dan memahami slide berikut. Demikian kegiatan pembelajaran kita sampai di sini. Sebelumnya kita mengakhirinya, terlebih dahulu kita menutupnya di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih atas tuntunan kasih-Mu, sehingga kami bisa menyelesaikan kegiatan pembelajaran ini. Ajarilah kami untuk bisa menunjukkan nilai-nilai kesetiaan, kasih, dan keadilan, dan ampunilah dosa kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.